Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang penuh dengan kemahagungan. Tahun ini tepatnya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, yang mana tiadalah ada suatu amal apapun yang bisa kita lakukan kecuali dengan adanya izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dan tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam melaksanakan ibadah puasa, menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya, Kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, "I'lam anna shauma salatu darajatin." Ketahuilah bahwasanya puasa itu terdiri dari 3 level, terdiri dari 3 tingkatan. Shaumul umum, wa shaumul khususi, wa shaumul khususil khusus. Yang pertama adalah shaumul umum, yang kedua adalah shaumul khusus, dan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Shaum yang pertama adalah shaumul umum. Shaum umum ialah fahuwa kafu batni wal fadhi an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu, yakni puasanya seseorang yang ia mampu menahan perut dan farjinya dari melakukan hal-hal sesuai dengan hasrat keinginan syahwatnya untuk melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa secara ilmu fikih, yakni ia menjauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya puasa. Contohnya puasanya seseorang yang ia menahan lapar dan dahaga, namun sayangnya ia masih melakukan perilaku-perilaku kemaksiatan, maka puasanya dia ini masuk kategori puasa umum, yang mana Rasulullah SAW pernah menyindir kategori puasa ini dengan sabdanya, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidaklah ada yang bisa ia dapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Nasa'i. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun kita jadikan saum atau puasa Ramadan ini sebagai sarana melatih mengendalikan diri untuk menjauh dari berbagai macam kemaksiatan. Dan tatkala kita mampu melaksanakannya, maka puasa kita ini masuk atau naik ke tingkatan puasa yang kedua, yakni shaumul khusus. Karena shaumul khusus itu ialah fahuwa kafu sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairal jawarihi anil asami, yakni puasanya seorang yang ia mampu menjaga pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh lainnya dari perilaku-perilaku dosa. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kemampuan, Allah beri kemudahan untuk melaksanakan minimal puasa kita ini di level puasa yang kedua ini, yakni puasanya orang-orang salih. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya puasa yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Shaumul khususil khusus ialah shaumul qalbi anil hamami dunyati wal afkari dunyawiyati wa kafahu amma siwallahu azza wa jalla, yakni puasa hati. Puasa hati dari menggelisahkan masalah-masalah keduniawian, dari memikirkan berbagai macam hal-hal keduniawian, dan menahan diri, menjaga diri kecuali hanya tentang hal-hal tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa yang ketiga ini menunjukkan akan pentingnya menjaga pikiran.
Kenapa seperti itu? Karena pikiran itu bagaikan bibit, yang mana bibit itu akan berubah menjadi ucapan dan tindakan, yang mana ucapan dan tindakan lambat laun akan menjadi karakter, dan karakter akan membuat kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadikan, akan mempengaruhi, akan arah, akan nasib kehidupan seseorang, baik itu kehidupan di dunia ataupun di akhirat kelak. Memang tak mudah untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, maka perlu kita jalani kehidupan ini dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Dan sabar itu perlu kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama, sabar tatkala tertimpa musibah. Yang kedua, sabar tatkala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan puasa kita kali ini tidak hanya berefek pada jasmani saja, yakni sebagaimana sabda Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, tapi mudah-mudahan bisa berefek pada rohani kita, yakni pada kualitas iman kita untuk menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Oke, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dengan menjalankan agama secara sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, yang benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.